Dan tentunya ini adalah satu cara kita untuk membagi ataupun meratakan ya risiko dari investasi kita. Nah, saya akan sedikit eh, memperkenalkan ya teman-teman, karena ini adalah terkait dengan program dari Bursa Efek Indonesia. Ada program yang namanya IDX Investor Reward Program 2024. Nah, di sini Bursa Efek Indonesia mengajak seluruh investor yang ada di pasar modal Indonesia ya, khususnya yang ada di MSC Sekuritas dan beberapa sekuritas terpilih lainnya untuk melakukan transaksi di ETF maupun waran terstruktur. Nah, kalau bicara tentang produk syariah, ini terkait dengan ETF, ini adalah salah satunya produk yang ada syariahnya. Nah, jadi ETF itu adalah satu seperti reksadana ya, karena dikelola oleh manajer investasi, nanti dia bisa diperdagangkan juga seperti saham pada umumnya di market. Kalau bicara tentang reksadana, kita bisa compare ya bahwa reksadana saham dan ETF itu ada sedikit kesamaannya tapi banyak perbedaannya. Nah, ETF sifatnya bisa ditransaksikan layaknya seperti saham. Ya, transaksinya juga menggunakan satuan lot seperti saham dan nanti teman-teman juga bisa melakukan transaksi di hari yang sama, kemudian bisa trading di hari yang sama juga. Nah, tentunya nanti bisa nggak, mungkin pertanyaannya, bisa nggak ETF kita pakai ini ya, kita pakai technical. Nah, itu nanti kita bisa coba lihat sama-sama ya. Tapi intinya ETF ini bisa dilakukan trading ya, trading layaknya seperti saham juga dan bisa menghasilkan cuan juga dengan cepat ya lewat aktivitas trading tadi. Nah, untuk itu Bursa Efek Indonesia sejak beberapa hari yang lalu ya sudah memulai satu program yang namanya Investor Reward Program 2024. Jadi Bursa Efek Indonesia mengundang semua investor untuk bertransaksi di ETF dan juga di waran terstruktur ya, karena kita temanya syariah. Saya akan lebih fokus kepada ETF saja, ETF syariah. Tapi kita nanti fokusnya ke materi kita, yaitu candlestick ya. Jadi ini hanya intermezzo di awal ya. Nah, Bursa Efek Indonesia nanti akan membuat penilaian bahwa setiap investor yang berhasil melakukan transaksi, ada dua periode ya teman-teman ya, periode satu, periode dua. Jadi masing-masing periode kalau ada yang bertransaksi minimal 5 juta dan kelipatannya, dia akan dapat satu token. Nah, token ini yang akan digunakan untuk melakukan pengundian. Siapa yang berhak mendapatkan hadiah? Hadiahnya bagus banget ya. Nanti kita akan coba share di slide selanjutnya. Jadi intinya saya kasih contoh, kalau saya transaksi atau trading 5 juta dalam 3 bulan, ya dalam 3 bulan ya, kalau buat teman-teman mahasiswa juga ini pasti bisa terjangkau banget karena trading 5 juta berarti kan beli dan jual ya, belinya berarti 2,5 juta, jualnya 2,5 juta, nanti diakumulasi aja. Satu kali transaksi 5 juta itu bisa dapat satu token. Tapi kalau teman-teman bertransaksinya, saya kasih tips ya, transaksinya setiap 10.000 rupiah berarti ada 500 kali transaksi untuk dapat nyampe ke 5 juta. Nah, yang menarik kalau dari sisi frekuensi ini juga dihargain sama bursa bahwa setiap transaksi dengan frekuensi yang tinggi tadi itu akan mendapatkan. Nah, ini perbandingannya ya, kalau transaksi 5 juta satu kali dapat satu token, tapi kalau transaksinya 10.000 sebanyak 500 kali dapatnya 50 token. Nah, ini banyak banget dan otomatis peluang untuk dapetin hadiahnya juga akan lebih besar ya. Nah, ini tips yang bisa teman-teman nanti ikutin juga ya. Nah, hadiahnya apa? Ini hadiahnya menarik banget ya. Jadi di setiap periode bursa akan memberikan hadiah kepada 20 pemenang ya. 20 pemenang tentunya dengan diundi tokennya tadi ya. Nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing 5 juta rupiah. Masing-masing 5 juta rupiah untuk 20 pemenang ya, berarti udah 100 juta nih yang pertama nih periode satu. Periode kedua juga sama, ada 20 orang 5 juta masing-masing ya akan mendapatkan top up RDN, berarti udah 100 juta juga nih, udah 200 juta ya. Dan ada grand prize juga. Jadi ada periode satu 3 bulan, periode 2 3 bulan, nanti sampai dengan bulan September kalau nggak salah ya. Coba kita lihat lagi ya, sampai dengan bulan September, tanggal 15 September. Jadi nanti di akhir periode, bursa akan melihat siapa yang paling aktif bertransaksi. Nah, ini tipsnya tadi berarti frekuensinya harus yang paling tinggi.
Kalau frekuensi transaksinya ya udah transaksinya kecil-kecil aja, tapi totalnya dapat setiap pelipatan 5 juta. Satu orang pemenang akan dapat 15 juta dan yang memiliki transaksi dengan nilai tertinggi akan dapat juga 15 juta berupa top RDN. Nah, yang menarik, hadiah utamanya Ultimate Lucky Draw-nya adalah iPhone 15 ya, iPhone 15 Pro Max 256 GB ya. Jadi ini yang sangat menarik ya, teman-teman nanti bisa juga ini ya cari informasinya di sosmednya MNC Sekuritas dan juga nanti saya akan bagikan materi ini juga untuk teman-teman mungkin bisa mengikuti program ini juga. Oke, that's it untuk intermezzo awal ya. Sekarang sudah ada 45 partisipan ya. Kita mulai ke materi kita hari ini, yaitu memperkenalkan kepada teman-teman candlestick itu apa. Karena memang sebelumnya, kalau teman-teman ingat, saya sempat menyampaikan sekilas ya tentang, oh, chart yang paling banyak digunakan dalam analisis teknikal itu adalah candlestick. Yes. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi apa itu candlestick, bagaimana candlestick akan membantu kita untuk melihat psikologi dari para pelaku pasar di dalam satu hari yang terrepresentasi oleh satu candlestick. Oke, dan seterusnya akan ada pola-polanya juga sampai nanti kita akan coba mengajak teman-teman melakukan ataupun mengikuti satu tips langkah simple di mana teman-teman bisa mengcombine antara candlestick dan juga satu indikator yang akan kita gunakan nanti adalah moving average ya. Dari situ teman-teman bisa coba nanti melakukan praktek ya untuk melakukan trading dengan tentunya terstruktur ya urutannya dan tahapan-tahapannya. Oke. Oke, kita sampai di awal dulu ya, kenalan dulu apa itu candlestick. Saya ambil istilah ini dari Investopedia. Teman-teman bisa melihat di sini adalah a type of price chart used in technical analysis. Ya. Jadi satu candlestick itu adalah satu chart yang berisi banyak data penting yang bisa bermanfaat untuk kita. Datanya itu adalah data berapa harga tertinggi hari tersebut, berapa harga terendahnya, harga sahamnya pada saat market buka itu di harga berapa dan tutupnya di harga berapa. Nanti akan terwakili juga dengan bentuk seperti batang yang tebal, kecil, ataupun tidak sama sekali. Nah, inilah yang akan kita pelajari sama-sama dan di dalamnya akan memberikan informasi penting tentang bagaimana psikologi para pelaku pasar pada hari tersebut atau satu periode tertentu. Ya, oke, kalau bicara tentang candlestick, ya saya perlu sampaikan ini juga sebagai bahan informasi dasar ya buat teman-teman. Nah, candlestick ini dulu ditemukan oleh orang Jepang ya. Orang Jepang pada saat itu bertransaksi beras, kemudian itu tahun ini ya abad ke-16, kemudian mereka mengembangkan kembali dan ternyata dengan menggunakan batangan-batangan dan seperti candle tadi dan ada sticknya itu bisa memberikan satu informasi kepada para pedagang beras tadi untuk mengetahui seberapa besar permintaan, seberapa besar supply-nya juga. Supply and demand-nya bisa kelihatan dari chart tadi. Nah, inilah yang dikembangkan oleh pertama namanya Munehisa Koma, ya orang Jepang. Kemudian inilah yang digunakan sampai saat ini ya, sampai banyak dikembangkan juga sehingga bisa membantu para trader ya para investor untuk melihat dan membaca uh, psikologi pelaku pasar dalam satu perdagangan aset ya baik saham maupun nanti ada juga yang teman-teman yang mungkin uh, pernah dengar forex atau kripto dan segala macam ya kita akan fokus di saham dan kita akan coba masuk di inti awalnya ya ini adalah yang kita sebut sebagai candlestick ya bahwa candlestick itu terbentuk dari yang namanya body ya. Body yang di tengah ini ada warna hitam, ada warna putih. Jadi kalau bicara tentang warnanya kok bisa hitam, kok bisa putih. Nah, teman-teman gini, ketika satu harga saham dibuka pada saat paginya itu lebih tinggi daripada penutupannya ya, berarti tutupnya harganya lebih rendah daripada pada saat dibuka ya. Inilah yang membuat bagaimana harga tersebut mengalami penurunan harga. Jadi misalkan di sini saya contohkan harganya pagi dibuka di 700, kemudian karena ada tekanan pasar untuk melakukan pembelian harganya naik sampai ke 720. Kemudian ternyata ada tekanan
balik dari para penjual ya. Jadi kalau bicara tentang pergerakan harga dalam satu hari itu teman-teman, itu memang akan menggambarkan bagaimana adanya tanda kutip pertempuran antara kekuatan beli dan kekuatan jual, buyer dan seller. Nah, inilah yang membuat bagaimana harga akan mengalami pasang surutnya, naik dan turunnya. Sehingga pada saat ada tekanan jual lebih besar, sehingga harganya turun dan sampai nyentuh ke harga terendahnya. Sehingga dia tutup di sini ya, saya contohkan dia tutup di harga 650, means berarti kalau tadi pagi harganya buka di Rp700, kemudian tutupnya di 650, candlenya akan seperti ini, warnanya hitam ya. Atau nanti teman-teman juga akan ketemu dengan candle yang berwarna merah ya. Jadi kalau harganya turun, turun itu adalah berarti harganya tutupnya lebih rendah daripada harga pada saat buka di pagi hari. Itu candlenya akan berwarna hitam ataupun berwarna merah. Nah, inilah representasi dari satu candle yang mengalami penurunan atau bearish candle. Sebaliknya, ya, jadi saya lupa. Di atasnya, di bawahnya juga ada yang namanya ini sumbu atas, sumbu bawah, atau istilahnya kita pakai di sini adalah shadow, atau nanti in Englishnya istilahnya wicks ya. Ada shadow atas dan shadow bawah, upper dan lower shadow. Nah, sebaliknya, kalau ternyata harga pada saat pagi dibuka lebih rendah dan tutupnya lebih tinggi daripada harga bukanya tadi pagi, berarti harganya itu mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini yang terjadi di satu saham tertentu ya, dia akan mengalami bodinya warna putih seperti ini atau nanti representasinya juga bisa warna hijau ya. Jadi merah atau hitam atau putih ataupun hijau. Ya, jadi ada mengalami kenaikan. Nah, dua jenis ini ya dari bearish candle maupun bullish candle ini itu merepresentasikan bagaimana kekuatan para pembeli ataupun kekuatan para penjual yang mendominasi pasar pada saat hari itu. Berarti kalau harganya mengalami kenaikan seperti candle berwarna putih ini, berarti si pembelinya lebih lebih kuat dan ibaratnya dia menang pada saat hari itu. Ya, kekuatannya lebih kuat, lebih besar daripada penjual. Sebaliknya, kalau candlenya hitam atau warna merah ya berarti si pembeli tadi kalah kuat ya dengan si penjual. Oke. Nah, itulah dasar sekali dari candlestick ya. Kita akan coba nanti kembangkan dengan beberapa bentuk lainnya ya. Oke. Kalau bicara tentang candlestick, kita akan coba dasarnya adalah dari satu jenis candle, kemudian nanti akan ada dua, nanti akan ada tiga, dan seterusnya. Nah, yang paling dasar kita akan coba lihat, paling dasar ini adalah candle kalau dia berdiri sendiri seperti ini. Ya, kita akan coba lihat satunya dulu. Jadi ada istilahnya teman-teman, ketika, tadi ingat ya, ketika harga buka, dia di harga yang lebih rendah daripada harga penutupan, berarti harganya mengalami kenaikan. Ketika harga mengalami kenaikan yang full, yang max ya, tutupnya di harga tertinggi, bukanya di harga terendah, itulah yang kita sebut dengan Marubozu. Marubozu berarti candlenya mengalami full body, bodinya panjang dan tidak memiliki shadow atas dan bawah. Berarti tutupnya dan bukanya itu benar-benar di harga terendah dan tutupnya di harga tertinggi. Kebalikannya, kalau Marubozu Black adalah ketika harga bukanya di harga yang tertinggi, kemudian dia tutup di harga yang terendah. Sehingga bentuknya seperti ini, namanya Marubozu Black. Nah, sekarang bagaimana kita membaca pola ini ya, ataupun membaca psikologi yang terjadi di market dengan adanya Marubozu ini. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan ini ya, ini adalah gambaran ketika harga mengalami pergerakan seperti ini ya dari awal ya, mungkin dia sideways, mungkin dia mengalami kenaikan, kemudian ketemu dengan Marubozu yang hitam seperti ini menunjukkan adanya kekuatan jual, kekuatan si penjual yang sangat kuat mendorong harga mengalami penurunan. Nah, inilah yang membuat bagaimana psikologi market pada saat itu, kalau sudah ketemu dengan Marubozu Black seperti ini, bisa dipastikan hari setelahnya akan mengalami penurunan lebih rendah daripada hari pada saat Marubozu tadi muncul. Ya, seperti di sini ya. Coba gedein ya. Oke. Nah,
Ketika Marubozu muncul, bisa dipastikan 1 hari setelahnya akan ada tekanan jual yang berlanjut, ya, karena sudah ada tekanan jual yang kuat dari penjualnya, kemudian berlanjut hari setelahnya. Nah, apa yang terjadi kalau ketemu dengan Marubozu Black seperti ini? Hati-hati, kemungkinan akan beberapa hari koreksi. Nah, teman-teman nanti tinggal lihat bagaimana koreksi tadi, apakah berlanjut dengan kekuatan para penjual yang dominan atau mungkin ada muncul kekuatan beli baru. Nah, di sini kita lihat ya, ada kekuatan beli baru yang ditunjukkan dengan Marubozu White di sini. Kalau udah ketemu kayak gini, teman-teman, nah ini sebenarnya market udah ngasih sinyal ke kita, si candlestick udah kasih sinyal, hey, ini udah ada kekuatan beli nih yang muncul, ya, ditandai dengan Marubozu yang warna putih ini, ya, dia buka di harga terendah, tutupnya di harga tertinggi, dan dia udah bisa melewati beberapa hari, ya, kita lihat ya, satu candle ini mewakili 1 hari. Dia udah mau melewati rentang harga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Ya, dia udah melewati rentang harga 7 hari, which is itu udah 1 minggu yang kemarin, dia udah bisa bergerak naik lagi. Nah, ini tanda-tandanya akan mengalami reversal. Reversal atau berbalik arah untuk mengalami kenaikan. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana potensi yang terjadi dengan adanya Marubozu ini bisa membuat satu peluang yang besar sekali untuk kita trading, ya. Mungkin tipsnya kalau teman-teman mau masuk ke saham yang ada Marubozu White seperti ini, lihat hari setelahnya. Ya, lihat hari setelahnya. Kenapa? Kalau masuk hari yang sama kan harusnya bisa dapat lebih rendah. Nah, kita belum tahu bagaimana penutupan harga market nanti, ya. Harga pada saat penutupan itu belum tahu, baru akan terbentuk di pada saat market tutup, ya. Bentuknya itu adalah Marubozu, ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti 1 hari setelahnya, ya. Kalau sudah ada konfirmasi seperti ini, silakan bisa trading dengan tenang dan risikonya juga lebih kecil. Oke, nah inilah Marubozu. Yang kedua, kita akan kenalan sama yang namanya Doji. Doji itu terbentuk dari pergerakan harga penutupan dan pembukaan yang sama di satu titik harga. Teman-teman lihat di sini ada Doji bullish dan ada Doji bearish. Kalau bullish di sini, saya coba gedein ya. Nah, sifatnya gini teman-teman. Ketika harga dibuka, saya coba coret-coret ya. Ketika harga dibuka di sini, ya, berarti harga, let's say ini katakanlah 500 ya. Ketika harga dibuka 500, ada tekanan beli yang terjadi sehingga harga terdorong naik, ya. Sehingga dapatlah harga tertinggi di sini. Let's say katakanlah ini 530. Apa yang terjadi? Setelah adanya tekanan beli yang terjadi dari para pembeli tadi, ternyata ada perlawanan dari si penjual. Harganya kemudian berangsek turun, ya, turun dan sampailah di harga terendah di sini. Saya katakanlah ini harganya 450. Nah, tapi karena ada perlawanan yang kuat antara pembeli dan penjual, ya, apa yang terjadi? Pembeli melawan balik. Kenapa? Harganya ini udah kemurahan ini 450. Bisa jadi dia udah ada di level support, bisa jadi itu secara teknikal ya, atau mungkin secara fundamental bisa jadi oh ini harganya memang udah murah banget, ya, valuasinya udah rendah. Akhirnya ada perlawanan dari pembeli sehingga harga bergerak naik lagi, ya, sehingga membuat bagaimana harganya bisa tutup di harga yang sama, ya. Tutup di harga yang sama yaitu di sini, ya. Berarti pada saat harga buka dan tutupnya di harga sama. Inilah yang kita sebut dengan doji. Kok bisa dibilang bullish? Nah, teman-teman lihat, jarak antara kenaikan dari level terendah dan level tertingginya, inilah yang menunjukkan psikologinya bahwa ada kekuatan beli yang lebih besar. Ya, ada kekuatan beli yang lebih besar sehingga mendorong harga tutup di harga yang ke atas ini. Jadi nggak tengah di sini, tapi di agak ke atas. Inilah yang disebut dengan doji bullish. Kalau ketemu dengan kayak gini, ada potensi teman-teman bisa manfaatin, ya. Ada potensi harga either dia mengalami reversal atau mengalami kelanjutan untuk naik. Kebalikannya, kalau ketemu dengan doji bearish, ya, psikologinya sama. Ketika harga dibuka kemudian ditutup di harga yang sama, tapi lihat jarak antara harga tertinggi dan harga yang terendah ini lebih kecil yang terendahnya, ya, di bawahnya. Berarti kalau di bawahnya lebih kecil ini, ya,
yang di atas lebih besar karena ini tekanan jualnya lebih besar. Nah, inilah yang membuat bagaimana ada potensi bahwa ini menunjukkan uh, akan terjadi bearish ya atau mengalami kelanjutan ya. Nah, jadi kita udah kenalan dengan yang namanya doji. Kita akan coba lihat lagi ya. Nah, teman-teman lihat di sini gambarannya bagaimana ketika terjadi doji, ketika harga mengalami penurunan, kemudian doji ini menjadi satu sinyal reversal atau pembalikan. Lihat ketika ini ya, saya coba gedein ya. Nah, saya akan coba refresh teman-teman sebelumnya. Kita sempat belajar tentang support dan resisten, ya. Support dan resisten. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita bicara di sini dojinya adalah harga tertinggi ini adalah resisten, harga terendah adalah support. Ingat, ketika harga sudah berhasil ngebreak dia punya resistennya, ya ini kita bicara support resisten dalam satu hari ya, satu hari setelahnya, harga dan berhasil tutup di atasnya, inilah yang membuat menjadi satu sinyal bahwa harga sudah keluar dari range sebelumnya dan akan masuk ke range selanjutnya, yaitu di atasnya ya, atau mengalami kenaikan. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatin nih kalau ketemu dengan sinyal seperti ini, teman-teman bisa lakukan trading ya, berapa hari naik, teman-teman baru ambil untung. Sebaliknya, kalau ternyata dia ada di ujung sini seperti ini ya, tadi ya doji bearish ya. Nah, ini sinyal nih, kalau teman-teman lihat besoknya tutupnya lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya di doji, otomatis ini adalah sinyal bahwa harganya akan mengalami bearish dan hati-hati ya. Mendingan cari saham yang lainnya untuk trading ya. Jadi lihat bodinya itu nggak kelihatan banget ya. Jadi karena dia hanya ada di satu garis, sementara dia punya shadow atas dan shadow bawah yang panjang. Oke. Nah, ini yang kedua adalah doji. Yang pertama tadi Marubozu, yang kedua doji. Yang ketiga, ada bentuk yang namanya hammer. Kalau doji tadi ya berarti dia tutup dan buka di harga yang sama. Kalau hammer ya teman-teman lihat hammer di sini, dia buka dan tutup di harga yang berbeda tapi berdekatan ya, tapi berdekatan. Maka itu adanya buka dan tutup yang berdekatan tadi sementara dia punya shadow atas dan shadow bawah yang panjang sehingga membuat bagaimana ada perlawanan di situ. Ini adalah satu sinyal perlawanan. Ketika harga mengalami penurunan ya, penurunan di sini saya coba ini ya. Kita coba lihat hammer. Ketika bukanya di sini, kemudian tutupnya di atasnya, ada perlawanan antara penjual di sini ya. Dia mau coba naik, tapi penjual nekan harganya sampai ke bawah sini. Tapi ternyata kekuatan pembeli mampu melawan dan akhirnya tutupnya di atas harga pembukaan. Nah, inilah yang membuat bagaimana hammer tadi, kalau dia warnanya putih ya, nanti bisa juga hammer warna hitam ya. Nah, inilah yang membuat bagaimana nanti teman-teman akan ketemu dengan yang namanya hammer ini menjadi satu sinyal juga buat kita untuk trading ya. Kebalikannya inverted hammer ya. Berarti hammernya ada di bawah. Nah, kita coba lihat. Contoh di sini. Adanya perlawanan di sini ya, berarti harga udah sempat menyentuh harga level tertinggi bahkan lebih tinggi daripada level sebelumnya ya. Kita lihat sini. Nah, ini saya coba tarik garis ya. Dia udah coba menembus resisten di atas tapi nggak kuat ya. Tekanan jual lebih besar sehingga tutupnya di sini. Apa yang terjadi besoknya kalau teman-teman ketemu ada yang warna hitam seperti ini, hati-hati. Berarti akan ada reversal dari kenaikan sebelumnya dan malah turun. Nah, kebalikannya kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ada yang berwarna, ada setelah penurunan ketemu dengan bentuk hammer ya, teman-teman bisa manfaatin untuk masuk situ atau satu hari setelahnya di sini. Ya, jadi bisa manfaatin bagaimana pergerakan selanjutnya adalah reversal dari tren yang terjadi sebelumnya. Oke, ya, ya kita lanjut yang keempat ada engulfing, ya, ada engulfing. Jadi ini adalah empat yang paling umum yang akan teman-teman gunakan nanti ya, karena nanti tipenya macam-macam ya. Kalau di candlestick empat ini yang perlu diingat baik-baik ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk trading kita. Yang namanya engulfing ya, kalau ada dua jenis ya, ada bullish, ada bearish. Kalau bullish ya, kalau bullish kita patokannya ada di candlestick yang kedua setelahnya ya, atau setelahnya. Lihat, ketika ada candlestick warna putih seperti ini, dia berhasil membuat level tertinggi dan level terendah ya.
sehingga lebih tinggi dan lebih rendah daripada candle sebelumnya. Yang namanya engulfing itu dia berhasil menyelimuti candle sebelumnya, ya, menyeliputi candle sebelumnya. Kalau candlenya berwarna putih atau hijau nanti, otomatis ini menjadi sinyal kalau harganya akan menguat atau bullish, ya. Sebaliknya kalau candle yang warna hitam atau warna merah setelahnya, ya, setelah warna putih, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bearish engulfing, ya. Jadi dia udah bisa menyelimuti harga sebelumnya, rentang harga sebelumnya, dan ini menjadi sinyal terjadinya bearish, ya. Teman-teman lihat di sini contohnya, ketika ada dua candle yang berurutan seperti ini, ya, lihat ketika bodinya lebih besar, kemudian lebih besar dari sebelumnya, ya. Kemudian ada shadow atas dan shadow bawahnya lebih tinggi dan lebih rendah, ya. Berarti dia berhasil menutupi ataupun engulfing, ya, dengan yang sebelumnya. Ini jadi satu sinyal harga mengalami bearish, ya. Nah, selanjutnya lihat lagi ketika candle hitam berhasil ditutupi sama candle putih dengan bodi yang lebar seperti ini, ya. Inilah yang namanya bullish engulfing. Dan ini menjadi satu sinyal buat kita untuk bisa masuk ke saham tersebut, ya, lebih-lebih untuk trading. Oke. Nah, kalau tadi kita udah pelajari 4 jenis yang paling umum, ada Marubozu, ada Doji, ya. Kemudian ada engulfing, ya. Kita akan coba lihat ada dua konsep yang akan membantu kita untuk menentukan bagaimana kita bersikap dalam trading kita. Kalau ketemu dengan candle-candle seperti ini, ya. Konsep yang pertama, kalau ketemu adanya candle yang besar dan candle yang kecil, ya. Jadi masing-masing candle ini akan memberikan sinyal atau memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kekuatan dan juga kelemahan dari pembeli dan penjual. Nah, bagaimana kita memaknainya, ya? Coba kita lihat dulu dengan contoh seperti ini, ya. Kita coba lihat. Di sini saya tampilkan ada satu candle besar, ya, big big body, ya. Ada juga ada small, ya. Ada yang kecil, ya. Nah, kita coba lihat bagaimana harga terbentuk tadi, ya. Ketika harga dibuka pada pagi hari, kemudian ada tekanan jual dari para penjual, ya. Inilah yang menandakan adanya level terendah, low pada hari itu. Nah, jadi ingat, ketika ada level low itu adalah dari hasil dari tekanan si penjual. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada perlawanan dari pembeli, ya. Ada perlawanan dari pembeli. Kenapa kok bisa ngelawan, ya? Bisa jadi pertama, oh mungkin harganya udah nyentuh support, kemudian orang punya asumsi bahwa kalau supportnya kuat, dia mantul harganya. Akhirnya mereka beli. Yang kedua, dari sisi fundamental, lihat tadi. Kalau ternyata mereka punya anggapan bahwa, oh valuasinya udah murah, akhirnya rame-rame beli. Dan inilah terjadi perlawanan pembeli, harga kembali bergerak naik. Adanya perlawanan tadi, ini akhirnya mencapai level tertinggi, ya, level tertinggi pada hari itu. Dan inilah kita sebut sebagai efek dari tekanan si pembeli tadi, ya. Dan apa yang terjadi? Harga kemudian turun, ya. Ini kalau teman-teman ketemu dengan kayak gini, ya. Tadi ingat ada Marubozu yang di awal, ya. Kalau sekarang kita ketemu dengan body yang besar, tapi dia punya shadow atas dan bawah. Nah, ini menunjukkan adanya kekuatan yang sangat-sangat signifikan oleh para pembeli tadi yang bisa kita artikan juga kekuatan beli tadi yang sangat-sangat signifikan akan mendorong harga mengalami kelanjutan naik di hari setelahnya. Oke. Nah, inilah yang pertama bagaimana kita ketemu dengan candle dengan body yang besar. Selanjutnya kita lihat bergeser ke kanan. Satu candle dengan bodi yang kecil seperti ini juga sangat-sangat punya makna yang bisa kita ukur secara psikologis, ya. Kalau kita lihat ketika harga buka di sini, kemudian ada tekanan beli, ya, sehingga harga terdorong naik sampai ke level atas, ya. Nah, ini level atas sama tadi, ya, ada buyer push, ya. Kemudian ternyata ada tekanan dari para penjual. Apa yang terjadi? Harga kembali turun, ya, tapi meninggalkan jejak. Dia punya shadow yang lumayan panjang di sini dan akhirnya harganya tutup di sini, ya.
Walaupun harganya tutup di atas open, ya hati-hati, biasanya ada tekanan jual yang besar sehingga walaupun dia warnanya putih, tapi kekuatan beli tadi nggak signifikan ngelawan kekuatan penjual tadi. Ya, walaupun udah ada perlawanan ya. Nah, jadi yang paling-paling bisa kita manfaatkan, teman-teman bisa trading cari yang kayak ini, yang di sebelah kiri. Ketika ada kekuatan beli yang sangat signifikan, akan bisa dipastikan beberapa hari setelahnya ada kekuatan beli lanjutan dan mendorong harga bisa mengalami naik, ya, melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, saya kasih contoh yang lain. Teman-teman lihat di sini ada warna putih dan warna hitam. Ya, kita coba lihat kalau ternyata memang seperti ini ya, kalau warna putih itu bisa juga representasi nanti warna hijau ya. Jadi jangan salah nanti kalau teman-teman lihat di aplikasinya Motion Trade ya, kok di sini warnanya merah sama hijau ya. Nah, ini representasinya putih itu hijau, hitam itu merah ya. Begitu juga dengan adanya yang di sebelah kanan. Bagaimana kalau kita lihat di kiri yang putih itu adalah si pembeli yang pegang kontrol terhadap harga saham tersebut. Sementara kalau hitam berarti si penjualnya yang pegang kontrolnya. Berarti dominasinya ada di mereka. Nah, begitu juga sama dengan yang kecil tadi ya. Ketika harga tadi mengalami kenaikan, ada kekuatan pembeli yang pegang kontrol, tapi nggak kuat, nggak signifikan ya. Nggak signifikan seperti yang ada di sebelah kiri. Sama juga yang di kanan, ada kekuatan yang bisa mengontrol juga dari sisi penjual, tapi dia nggak signifikan untuk bisa mendorong harga untuk turun. Nah, biasanya kita perlu konfirmasi 1 hari setelah dan 2 hari setelahnya ya. Nah, itu konsep yang pertama. Yang kedua, kita akan ngelihat kalau tadi big body sama small body. Sekarang kita lihat bagaimana wicks-nya, bagaimana shadow-nya. Ketika ada candlestick yang punya shadow yang lebar ya, lebar baik di atas ataupun di bawah, itu juga menjadi satu sinyal buat kita, ya, clue buat kita untuk bagaimana market sedang bersikap. Ya, teman-teman lihat contoh di sini. Ketika di sini terjadi ini adalah trennya sideways ya. Kemudian sideways tadi bagaimana kita menentukan sideways itu sudah keluar dari rentang support dan resistennya atau tidak ya. Saya coba garis ini ya, tarik garis di atas dan di bawah. Di atas ini adalah resisten yang kita gunakan, di bawah ini adalah support. Teman-teman lihat, di sini harga dengan adanya candle di sini ya, ini tadi ingat ya, ini namanya bullish engulfing. Bullish engulfing. Apa yang terjadi? Harga bergerak naik setelahnya dan dia coba untuk tutup di atas level resistennya, tapi ternyata gagal. Ya, gagal, tutupnya di bawah. Besok dia nyoba lagi naik. Besok dia nyoba lagi naik, ternyata berhasil tutup di atas resistennya. Ya. Nah, kemudian dia tutup di atas resistennya. Hari setelahnya muncul yang namanya ini mirip seperti doji ya, tapi dia masih punya body ya. Jadi kita bisa katakan ini doji juga, tapi nggak full doji ya. Ada shadow atas dan shadow bawah. Lihat, shadow atas kalau lebih besar seperti ini daripada shadow bawahnya, ini sinyal bahwa si pembeli nggak kuat ngelawan si penjual. Ya, jadi si pembelinya, si penjualnya itu terlalu kuat. Ya, jadi ini jadi sinyal buat kita. Kalau udah ketemu kayak gini, mungkin teman-teman yang udah beli di level sini atau di sini, kalau udah cuan dulu aja deh, profit taking dulu aja. Kenapa? Biasanya kalau udah ketemu dengan kayak gini, sinyalnya adalah oh shadow di atas ya, sumbu yang atas itu lebih panjang. Kalau lebih panjang seperti ini dan candlenya warna merah, biasanya akan berbalik lagi ya, jadi reversal seperti ini. Ya, dan coba lihat ketika teman-teman mungkin tidak disiplin ya, beberapa hari mungkin kita harus menunggu ya, ini harus nyangkut ya. Jadi lebih baik kalau teman-teman udah dapat cuan di sini keluar dulu aja, dan mungkin kalau memang telat belum keluar ya, teman-teman bisa keluar di daerah-daerah sini. Nah, ini kan sempat berapa hari ini sideways ya, berapa hari sideways di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan coba lihat lah satu contoh lagi ya. Oke. Nah, satu contoh lagi. Kalau teman-teman ketemu dengan bentuk candle seperti ini yang punya large wick-nya ternyata di bawahnya ya, yang lebar, ya ingat tadi kalau tadi di atas ya, di bawahnya yang lebar seperti ini, kemudian tutupnya juga hijau,
ini bisa menjadi satu sinyal bahwa ketika tren yang terjadi turun di sini, kemudian ada pola reversal akan terjadi, dan teman-teman kalau udah masuk di sini ya selamat menikmati cuan. Mungkin bisa ditahan dulu sampai ketika dia nggak kuat naik lagi ya. Kalau kita lihat sini ya, ini terjadi ini ya terjadi sideways di sini ya. Ketika harga nggak kuat untuk tembus ke atas ya, dia sideways beberapa hari, mungkin ini menjadi satu momentum buat kita udahan deh, ambil untung dulu ya kalau udah masuk di sini. Jadi kalau udah ketemu kayak gini, teman-teman bisa cari lagi yang punya pola mirip seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatin dengan pola seperti ini, bisa trading di satu atau beberapa saham. Ya, bisa kita lihat juga bagaimana teman-teman bisa manfaatin berapa 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 poin ya kenaikan di sini. Inilah yang membedakan juga kalau teman-teman sebelumnya ingat tipikal investor itu ya atau tipikal trader itu terbagi menjadi beberapa, ada 4 ya kemarin ya, ada scalping, ada day trading, ada swing ya, ada juga position trading. Kalau yang swing dan position trading dia akan lebih cenderung menahan posisi cukup lama, tapi kalau dia mainnya scalping ya biasanya satu hari itu udah close posisinya ataupun day trading. Nah, jadi bisa kebayang kalau kena tren yang seperti ini lumayan yang trading pakai typical swing ya. Jadi dia bisa hold dulu dan bisa dapat cuan yang bisa lebih besar ya ke depannya. Walaupun nanti tetap harus hati-hati ya karena bisa saja naiknya nggak seperti ini, bisa aja dia sideways seperti ini dia turun lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang bagaimana mengenal candlestick satu demi satu ya bentuknya, kemudian ada juga konsep yang pertama bagaimana kalau bodinya besar, bodinya kecil, konsep yang kedua bagaimana kalau ini shadow-nya panjang atas ataupun panjang di bawah. Nah, sekarang kita akan coba lihat bergeser kepada basic patterns-nya, yaitu yang paling umum patterns yang akan kita temui adalah yang namanya bullish pin bar. Apa itu bullish pin bar? Kita akan coba lihat contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya. Ketika teman-teman lihat tadi ya bentuknya ini mirip hammer ya, sama ini adalah hammer yang tadi kita sempat contohkan ya. Ketika hammer ini terjadi, lihat bagaimana small white body ya, body yang kecil warna putih ataupun warna hijau ini. Kemudian dia punya juga ini ya shadow yang panjang di bawah. Kemudian ada juga sedikit ya shadow di atas ya, ini menandakan bahwa harga bergerak melawan untuk balik naik ke atas ya karena ada tekanan jual sebelumnya ya, dan ini menjadi satu sinyal buat kita kalau ketemu kayak gini teman-teman. Kalau dia sebelumnya trennya turun downtrend, ini adalah sinyal akan ada reversal. Sinyal akan ada reversal. Nah, makanya namanya bullish pin bar. Nah, jadi dengan adanya si perlawanan ini psikologinya ya. Jadi adanya perlawanan antara si pembeli dan terhadap penjual, kita coba lihat ada tekanan jual di sini terjadi sehingga dia punya harga terendah yang cukup jauh ya dari bodinya, sehingga tercapailah harga di sini, harga terendahnya adalah representasi dari tekanan si penjual. Nah, apa yang terjadi? Kemudian karena si pembeli ngelihatnya harganya udah cukup murah nih, udah murah, udah sampai nyentuh support misalkan, ada perlawanan sehingga harganya mengalami kenaikan dan sampailah di titik yang tertinggi yang kita sebut dengan ini adalah representasi dari tekanan pembeli. Nah, inilah yang membuat sehingga sampai dia tutup di sini ya. Inilah yang membuat bagaimana kita bisa manfaatkan candle ini. Kalau ketemu teman-teman bisa trading tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun mau lebih panjang silakan. Cuman nanti lihat lagi bagaimana tren yang terbentuk ya. Nanti kita akan coba bicara di belakang ya bagaimana teman-teman bisa mengkombinasikan antara candlestick dan juga moving average. Nah, pola yang kedua, basic patterns yang kedua adalah bearish pin bar. Ini kebalikannya ya. Jadi kalau tadi bullish pin bar, ini bearishnya. Nah, lihat tadi simpelnya nggak perlu dihafal sebenarnya ya, nggak perlu dihafal namanya. Lihat psikologinya. Ketika harga bergerak seperti ini ya, kalau tadi bullish itu dia punya panjang shadow-nya itu di bawah, nah panjangnya di atas, tutupnya di bawah. Ya.
Jadi kalau udah ketemu kayak gini, psikologinya gampang banget, nggak perlu dihafal. Teman-teman udah bisa ngelihat bagaimana adanya tekanan penjual yang besar ya, sehingga si pembeli nggak mampu ngelawan tekanan penjual tadi ya. Nah, biasanya kalau ketemu dengan kondisi seperti ini pada saat sebelumnya trennya naik, dan ini jadi sinyal bahwa akan ada pembalikan untuk turun trennya. Psikologinya sederhana, nih, teman-teman. Nah, saya gambarkan di samping ya. Kita bisa lihat jika harga kemudian harga, karena memang harganya kan udah cukup tinggi ya, karena kan sebenarnya trennya naik ya. Nah, momentum adanya kenaikan harga yang terbatas seperti inilah yang menjadi satu sinyal bahwa tidak, kekuatan si pembeli yang sebelum kuat ya udah kehilangan momentum atau melemah momentum naiknya. Nah, sehingga tekanan si penjual tadi lebih besar dan mendorong harga. Nah, kalau ketemu dengan bearish pin bar, cari saham yang lain. Atau kalau memang udah punya posisi di situ, better cut dulu. Ya, karena kita nanti juga akan belajar ya tentang bagaimana menyusun satu trading plan, sehingga kalau teman-teman udah punya trading plan, eh, kita bisa memanage uang kita, kita bisa memanage risiko juga, sehingga kalau yang namanya nyangkut, ya mungkin kita nggak akan ketemu nyangkut lagi. Kenapa? Karena kita langsung cut loss. Ya, kalau trading seperti itu, ya. Sehingga kalau kalau udah nyangkut, otomatis dananya di situ nggak akan muter lagi. Sehingga teman-teman harus menunggu dan menunggu, ya. Lanjut, yang ketiga kita ada ini intermediate ya, karena tadi kalau kita bicara yang basic patterns-nya itu lebih simple. Nah, sekarang kita lebih banyak lagi patterns-nya ya. Yang ketiga adalah bullish engulfing ya. Kalau bicara engulfing, ingat tadi ya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada candle putih atau candle hijau yang berhasil menyelimuti range dari pergerakan harga satu hari sebelumnya. Ya, jadi terdiri atas dua candle dan ini completely ya engulf ya, dia menyelimuti candle sebelumnya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana hari sebelumnya ya, kita lihat psikologinya. Candlenya berwarna hitam, ini menunjukkan berarti penjualnya yang pegang kendali terhadap pergerakan harga. Nah, kemudian diikuti dengan candle selanjutnya yang gede ya, warna putih ataupun hijau ya nanti. Ini menunjukkan bagaimana si pembeli yang ngontrol harga, yang dominan terhadap harga harga di market. Nah, kita coba lihat lagi anatomi lainnya. Teman-teman lihat di atasnya ini ada wick-nya, ada shadow-nya ya. Shadow dari yang hitam ini lebih rendah daripada shadow yang putih. Ya, ini apa ini maksudnya? Jadi ingat ketika kalau teman-teman ingat kita pernah belajar tentang tren ya, membaca tren. Tren yang terjadi ketika mengalami kenaikan adalah level tertingginya lebih tinggi daripada level tertinggi hari sebelumnya. Nah, coba lihat lagi. Oh, ternyata yang di bawahnya juga ternyata lebih rendah, ya. Kok lebih rendah? Ini berarti ini trennya naik atau enggak gitu loh. Nah, kalau dari tema tren sebelumnya ya, kalau dia mau uptrend berarti di atasnya harus lebih tinggi, di bawahnya juga harus lebih tinggi. Nah, ini beda teman-teman. Di bawahnya lebih rendah, tapi di sini tersimpan informasi tentang psikologi market. Kenapa? Karena dia lebih rendah di sini, ternyata dia mampu melawan tekanan harga si penjual tadi ya. Walaupun lebih rendah, dia mampu tutup ya dengan candle yang besar seperti ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana psikologi dan pergerakannya. Teman-teman lihat ketika harga dibuka di sini ada perlawanan yang kuat ya, karena hari sebelumnya adalah ini tekanan penjual ya, jadi harganya turun. Hari di saat candle berwarna putih ini terjadi ya, ada perlawanan pembeli ya, harga terdorong naik, kemudian dia sampai harga level tertinggi yang itu merepresentasikan adanya tekanan pembeli ya. Lihat, kalau level tertinggi itu berarti pembelinya yang kuat ya. Kemudian ada perlawanan yang kuat sehingga kita lihat engulfing adalah bagaimana si putih tadi ya, si big body tadi bisa menutupi body semuanya yang ada di hari sebelumnya. Dan kita bisa lihat ini adalah representasi bagaimana kekuatan pembeli lebih besar.
Nah, inilah yang tadi di awal kalau teman-teman ingat ketika kita bicara tentang bagaimana para pedagang beras ya di Jepang pada saat itu menggunakan candlestick ini untuk mengukur supply dan demand. Inilah yang merepresentasikan adanya supply dan demand ya. Demand di sini lebih besar daripada supply sehingga harga terdorong naik ya. Nah, inilah yang menyebabkan kekuatan beli lebih besar dan menunjukkan adanya demand yang lebih besar ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi, kalau teman-teman ketemu dengan engulfing seperti ini, rumusnya simpelnya adalah lihat yang di atas adalah level resistennya dan yang di bawah sini adalah level resisten yang akan membantu, support ya, yang akan menjadi patokan kita kemana harga akan bergerak setelahnya. Nah, jadi kalau ada satu satu bar lagi ya, satu candle lagi setelahnya, teman-teman tinggal lihat aja. Kalau dia masih ada di dalam range yang sama, oh berarti teman-teman mungkin kalau yang bisa scalping ya udah scalping dulu aja. Tapi kalau dia berhasil tutup di atas level resisten garis atas ini, ya, dia tutup di atas garis atas ini resistennya, berarti ada peluang akan melanjutkan kenaikan dalam beberapa hari ke depan atau dia udah keluar dari level resistennya ya. Oke, yang keempat kita coba lihat lagi ya, ada bearish engulfing bar ya. Kebalikannya, kalau tadi yang putih yang menyelimuti yang hitam ya, sekarang yang hitam menyelimuti yang putih ya. Jadi range-nya juga otomatis ketutup ya sama yang hitam di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan bearish engulfing ya. Dua candle yang kedua ini berhasil menutupi penuh ya yang candle sebelumnya dan dia berwarna hitam ataupun merah. Nah, kalau kita lihat bagaimana terbentuknya ya, ya sama seperti tadi, bagaimana harga ada tekanan terjadi ya, tekanan jual terjadi, kemudian harga membentuk level terendahnya lagi di bawah ya, walaupun tadi harga tertingginya lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Inilah yang membuat bagaimana representasi dari tekanan penjual dan kita bisa ukur psikologinya adalah si penjual lebih dominan dan ini potensi akan terjadi bearish. Ya, jadi kalau yang punya posisi di saham dengan bearish engulfing ya better disarankan kalau ada kesempatan jual jual dulu. Kalau yang belum punya posisi cari saham yang lain. Ya, jadi bisa dihindari. Oke. Lanjut ada yang advance ya. Kita mulai lebih menambah lagi ya. Dan kalau tadi cuma dua ini akan lebih banyak lagi ya. Ada yang namanya Morning Star. Morning Star. Nah, apa itu Morning Star? Teman-teman lihat di sini. Ada satu susunan candle seperti ini. Ketika ada satu candle yang pertama ini punya body gede, warna hitam, warna merah ya, berarti tekanan penjual lebih besar. Oke. Nah, ketika terjadi downtrend dan downtrend tadi ini ibaratnya si yang tengah-tengah ini si Morning Star atau si doji-nya ini mampu menahan eh, penurunan dan ternyata untuk punya momentum berbalik arah atau reversal. Nah, bagaimana terbentuknya kita coba lihat satu persatu. Teman-teman lihat body candle yang besar ini adalah representasi dari kekuatan penjual yang dominan ya. Jadi harga masih kuat untuk turun. Apa yang terjadi satu hari setelahnya? Oh, ternyata pergerakan harga yang turun tadi nggak lebih dalam lagi ya. Jadi dia punya range pergerakan harga yang nggak lebar. Nah, jadi kalau kita ketemu kayak gini, otomatis kita ngebaca psikologinya adalah harga yang udah rentangnya lebar banget turun hari sebelumnya, sekarang ini nggak mau lebar-lebar banget geraknya, nggak mau naiknya juga belum kekuatan, turunnya juga nggak mau lebih dalam lagi. Nah, ini tanda-tanda bahwa kekuatan si penjual ya yang ada sebelumnya ini sudah terbatas untuk menekan harga jauh lebih dalam lagi ya. Apa yang terjadi hari ketiganya teman-teman bisa lihat ada dorongan dari si pembeli ya, ada dorongan dari si pembeli yang membuat harganya berhasil tutup ya, tutup dengan level yang lebih tinggi dan dengan body yang lebih besar. Nah, inilah sinyal dari Morning Star. Jadi kalau Morning Star berarti ada potensi untuk mengalami pembalikan arah untuk naik. Ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana masing-masing susunan dari Morning Star tadi akan jadi satu sinyal kuat untuk kita juga. Ya, saya buat tiga kondisi ya, teman-teman. Sinyal yang pertama, kalau teman-teman lihat di sini ya,
harga tertinggi dan harga tertinggi yang hitam dan yang putih ini sama-sama ya. Kemudian harga terendahnya yang si dojinya lebih rendah ya. Kemudian patokannya si dojinya tadi ini dia punya level yang kecil, sempit ya pergerakannya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Teman-teman bisa dapat satu kesempatan untuk trading yang bagus ya dan bisa dimanfaatin buat trading. Jadi eh, peluangnya itu let's say katakanlah sekitar 50 sampai 70% itu udah pasti bisa dimanfaatin untuk cari cuan dengan hari setelahnya. Bagaimana dengan kondisi yang kedua? Saya coba gambarkan seperti ini. Nah, lihat bagaimana level tertingginya menjadi patokan buat kita ya. Ya si dojinya tetap sama, kemudian level tertingginya lihat di sini ada penurunan dari level tertinggi dari hari sebelumnya. Kalau teman-teman ketemu dengan seperti ini, sebenarnya ini adalah satu satu candle putih yang punya body yang besar, tapi dia belum mampu menciptakan level tertinggi yang lebih tinggi daripada hari sebelumnya, ya, atau dia jadi lebih rendah. Nah, ini sebenarnya satu probabilitas yang kecil daripada yang tadi yang pertama. Jadi kalau mau saya persentasekan di sini di good trade ini teman-teman udah bisa dapat potensi dapat cuannya 50 sampai 70%. Tapi kalau yang low probability ya dengan seperti ini ya teman mungkin akan lebih di bawah 50%. Jadi bisa jadi adanya pembalikan di candle putih ini kemungkinan nanti besoknya itu belum tentu dia punya kekuatan naik yang lebih besar. Kecuali kalau level tertingginya ya, ingat ini adalah psikologinya. Kecuali kalau hari setelahnya di sini, dia bisa mampu punya level tertinggi, lebih tinggi daripada yang hitam sebelumnya, atau dia mampu untuk tutup di atas level harga tertinggi yang hari sebelumnya, itulah yang membuat bagaimana kita ketemu dengan yang ketiga ini. Nah, ketiga ini seperti ini ya. Jadi ini akan membantu kita, wah udah bagus banget. Teman-teman dapat probability yang bagus banget ya, 75 sampai 90% itu kita nggak usah sebut 100% ya, karena memang nggak ada yang pasti, tapi ini probability-nya bagus banget untuk dapetin cuan. Ya, teman-teman di trading dan masuk ke saham ini. Nah, inilah tiga kondisi dengan Morningstar. Sekarang bagaimana Morningstar itu terbentuk ya? Kita coba lihat. Ada candle hitam sebelumnya, ada doji, kemudian ada tekanan beli yang terjadi karena harga di sini beberapa hari sebelumnya ini udah tertekan. Si pembeli punya kekuatan untuk cut harga, mereka belanja dan lihat di sini. Bagaimana menjadi satu resisten dari level tertinggi dan support di level terendahnya ya, yang terdekat. Jadi simpelnya kalau nanti harga bergerak masih dalam rentang resisten dan support di sini, kemungkinan dia masih akan sideways. Kenapa? Karena sebelumnya di sini ya bentuk atau trennya adalah turun. Sementara kalau harga masih bergerak di sini, ini masih akan punya potensi sideways. Kecuali kalau harga berhasil ngebreak di atas resisten, ya. Kalau berhasil di resistennya teman-teman udah hold dulu aja, nggak usah jualan dulu ya, bisa tunggu bagaimana pergerakan harga selanjutnya akan bisa mendatangkan cuan yang lebih besar untuk kita dalam trading, ya. Nah, yang terakhir ada evening star. Ya, kalau tadi morning star ya, morning star berarti ada satu hope ya, ada hope bahwa akan ada reversal dan positif. Kalau evening star ya mirip seperti kalau teman-teman belajar siklus ya. Kalau siklus dia udah sampai di level yang tinggi ataupun di peaknya, dia nggak punya kekuatan naik atau momentumnya udah habis. Nah, inilah evening star. Ya, ketika kekuatan beli yang terjadi di sini, dia mendorong harga untuk naik dan nggak punya kekuatan, nggak punya momentum lagi untuk naik dan harga cenderung akan turun setelahnya. Nah, kita coba lihat pergerakannya. Ya, nah di hari yang ketiga di sini ada tekanan jual ya karena nggak kuat lagi si pembeli nggak punya kekuatan lagi untuk mendorong harga naik ya bisa jadi kalau reasonnya dari sisi fundamental harga valuasinya udah nggak menarik ya udah ketinggian atau dari sisi teknikalnya udah ini udah ada di resistennya dan resisten nggak mampu tertembus apa yang terjadi udah turun dulu ya dan terbentuklah big black candle seperti ini. Nah, range-nya kita bisa gunakan juga ya. Level tertinggi di sini adalah sebagai resisten dan level terendah di sini adalah support.
Kalau harga masih bergerak di rentang yang sama, berarti dia masih sideways atau mungkin bisa lebih rendah lagi ya. Dia bisa break dari supportnya di sini dan bisa punya downtrend ya lebih dalam ya. Jadi hindari yang ketemu dengan evening star, tapi kalau kita punya posisi di sini better saya sarankan teman-teman bisa cut loss dulu dan nanti lihat posisi yang menarik ketika ada pola reversal yang muncul di hari setelahnya. Nah, inilah adalah berbagai macam bentuk candlestick ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal, teman-teman cukup tahu bagaimana psikologi dari terbentuknya candlestick tadi, beberapa contoh ya kita udah sampaikan, dan dari situ insya Allah teman-teman juga dapat mencerna informasi apa yang diberikan oleh si candlestick tadi. Nah, saya coba rangkum ya. Candlestick di sini teman-teman lihat di sini saya akan coba ajak teman-teman berinteraksi ya. Oke, oke, saya akan ajak teman-teman interaksi dulu ya. Mohon bantuan teman-teman untuk ketik di kolom chat ya. Saya akan coba kasih pertanyaan. Adakah teman-teman yang tahu bentuk seperti ini namanya apa dan sinyalnya bagaimana? Boleh diketik di kolom chat ya, seperti yang tadi udah kita pelajari di awal ya. Silakan, mungkin kita bisa berinteraksi ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin belum masih ngetik atau belum ada yang respon ya, silakan. Oke, Beris Marubozu. Terima kasih Hartono ya, Mas Hartono, Pak Hartono ya. Beris Marubozu ya. Jadi kalau ketemu dengan warna merah ya dan dia full body seperti ini, thank you M Chandra Adi Saputra ya, Beris Marubozu. Dan kita bisa lihat ya penurunan yang terjadi ya. Kenapa? Karena tekanan belinya nggak kuat ngelawan tekanan jual. Beris. Oke, thank you Ido ya. Dan kalau bentuknya udah full candle seperti ini warna merah lagi ya. Jadi hati-hati ya. Kalau memang di sini memang masih masih sideways ya. Tapi memang ketika sideways ini kita gampang aja tarik garis aja di atas ini berarti adalah resisten, di bawahnya ada support. Ketika harga berhasil break dari supportnya, nah dia akan lebih rendah lagi ya. Oke, thank you tiga orang yang sudah ini ya sudah membantu saya untuk kasih respon ya. Kita coba lihat selanjutnya. Saya akan geser dulu. Kita lihat di Oke, kita lihat di sini ya. Oke, teman-teman, ada yang bisa bantu saya? Ini bentuknya apa ya? Kalau kita tadi sempat belajar ya tentang bentuk dari satu candlestick ya, yang mana bodinya kecil seperti ini, dia punya, ingat tadi ya, patokannya gampang. Lihat dia punya shadow-nya. Kalau shadow-nya lebih panjang di bawah daripada di atas, berarti dia sinyal adalah sinyal bullish ya, sinyal bullish. Tapi kalau saya Oke, pin bar bullish, thank you. Oke, udah bagus ya semuanya udah bisa ini ya kasih respon thank you. Ada rinding, hammer, umam, pin bar ya benar semua ya. Bentuknya ini adalah hammer ya, pin bar itu adalah istilah lainnya ya. Jadi bullish pin bar tadi kita udah sempat bahas ya. Thank you Alfians ya. Oke, Ido juga hammer. Thank you Hari Martado. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membaca bagaimana uh, uh, pergerakan harga tadi dari bentuk candlenya dan bisa membantu kita untuk membaca potensi pergerakan harganya akan kemana ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya ada Marubozu ya, Marubozu bullish ya dan seterusnya. Nah, ini dari sini teman-teman saya harapkan udah bisa punya bekal ya untuk bisa uh, uh, bagaimana nanti mengcombine ya dengan alat-alat lainnya, ada tools-tools lainnya. Di sini kita akan tambahin sedikit ya tentang moving average. Dan nanti kita akan bahas bagaimana teman-teman, jadi gini, saya mungkin perlu kasih satu filosofis awal ya. Ketika teman-teman melakukan trading, apapun toolsnya, kita bicara teknikal ya, apapun toolsnya, teman-teman nanti bisa pakai tadi patterns yang ada di candlestick. Teman-teman bisa pakai indikator seperti moving average. Ada tools lainnya nanti kita bisa belajar juga ya tentang Fibonacci. Mungkin nanti ada Elliott Wave, ada juga ada Bollinger Bands dan seterusnya. Jadi itu adalah tools-tools yang akan meyakinkan kita ya. Saya coba garis bawahi lagi ya. Itu tools-tools tadi itu akan meyakinkan kita
Semakin tools-tools tadi memberikan sinyal yang kuat bahwa keputusan kita semakin benar, itu akan menambah persentase keyakinan kita. Jadi sifatnya menambah persentase keyakinan kita. Semakin besar persentase keyakinan kita, mendorong kita juga lebih melihat dengan keakuratan yang lebih baik lagi. Nah, jadi kalau tadi masing-masing kita udah pakai pattern study, oh saya udah yakin nih, tapi kayaknya masih 50-50 deh. Saya perlu tambahan lain ya. Teman-teman bisa pakai entah itu nanti indikator, entah itu nanti pakai support resisten, dan semakin banyak informasi yang terkumpul dan menjadi satu sumber informasi bahwa kita sudah bisa meyakini bahwa ini adalah keputusan yang tepat, itu akan membantu kita, ya. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana berbagai macam informasi tadi, apakah sudah terpenuhi atau tidak, dan akhirnya kita bisa ngambil keputusan beli atau belum, ya, beli atau belum, ya. Nah, kita geser dulu ke moving average. Apa itu moving average ya? Kalau kemarin sebelumnya mungkin belum sampai detail ke moving average ya, karena kepotong waktu ya. Moving average itu adalah satu formula matematis, teman-teman. Simpelnya adalah bagaimana sistem tadi ya, si moving average tadi, si garis tadi akan membantu kita bagaimana rata-rata pergerakan harga dalam satu time frame tertentu atau dalam satu periode tertentu. Kalau bicara tentang periode, ada yang biasanya pakai MA5, berarti rata-rata pergerakan dalam 5 hari. Ada yang MA10, MA20, 20 berarti rata-rata dalam 2 minggu. Ada MA100, ada MA200. Ya, 100 itu biasanya setengah tahun, 200 itu 1 tahun. Nah, jadi inilah yang akan membantu kita bagaimana harga tadi dari rata-rata pergerakan harga saham, ya, either itu dia akan melihat dari harga penutupan ya. Jadi rata-rata harganya tadi di rata-rata kan bisa rata-rata 5 hari, 10 hari, 20 hari akan membantu kita dan nanti akan terbentuk satu garis. Entah itu garisnya melandai atau menukik tajam ke atas atau ke bawah ya. Dia akan menjadi satu sinyal buat kita untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau lihat dari fungsinya, moving average ada 3 fungsi yang akan membantu kita secara sekaligus. Pertama, moving average akan membantu kita untuk membaca bagaimana pola pergerakan harga ataupun tren, ya. Yang kedua, kita bisa melihat juga momentum pergerakannya. Lihat tadi ya, ada hubungannya dengan candlestick ya. Ada momentum yang bisa terbaca di situ, ya. Yang ketiga, menentukan support dan resisten bisa juga pakai moving average. Nah, jadi dengan satu indikator ini kita bisa dapat 3 informasi sekaligus. Trennya bagaimana, momentumnya apakah masih punya kekuatan naik atau mungkin udah lemah ya. Nah, atau juga nanti kita bisa menentukan support dan resisten. Nah, kalau bicara tentang moving average, secara umum itu ada 3 macam, teman-teman. Nah, ada 3 macam, ada yang namanya simple, ada yang namanya weighted moving average ya, ada yang namanya eksponensial, EMA. Ya. Kalau bicara tentang yang simple, simpelnya ya simple aja. Nanti ketika kita punya data seperti ini, harga penutupannya di 500, 450, dan seterusnya. Ya, kita akan coba lihat, oh moving average MA5-nya berapa ya? Simpelnya adalah harga-harga tadi ya, ditambahin, ya, tambahin kemudian dibagi 5. Nah, ini adalah MA untuk 5 hari. Nah, nanti setiap formula tadi yang udah tersusun dari hari pertama sampai hari kelima, nanti akan disusun lagi hari kedua sampai hari keenam dan seterusnya. Nanti akan tersusun titik-titik lagi menjadi satu garis. Inilah garis moving average. Dan kalau SMA 10 ya, atau moving average, simple moving average 10 berarti rata-rata dalam 10 hari. Nah, jadi bisa kita lihat nih. Kalau dari formula matematis ini, dalam 5 hari harganya di 470. Dalam 10 hari harganya di 600. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan di situ? Ya, ada yang bisa bantu saya? Kita coba pakai logika dulu ya. Dalam 5 hari harganya 470. Dalam 10 hari harganya 600. Ya, apa yang terjadi? Yang bisa kita ambil di situ apa ininya, poinnya? Ada yang bisa bantu untuk kasih ini pandangan? Tahan untuk 10 hari lebih baik. Oke, terima kasih Mas Budi ya. Thank you. Tahan 10 hari lebih baik ya. Kenapa? Kenapa kok bisa kita nahan gitu loh?
berarti ada sesuatu yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa ini ada harapan untuk dapetin harga yang lebih tinggi. Betul nggak teman-teman? Nah, logikanya kalau dalam 5 hari dia bergerak di harga 470, ternyata dalam 10 hari 600, berarti ada tren kenaikan harga di situ. Ya, dari 470 naik menjadi 600. Ya, betul yang disampaikan oleh Mas Budi tadi. Berarti tahan dulu dong untuk 10 hari. Yes, teman-teman masih punya harapan untuk dapetin harga yang lebih bagus untuk jualan, ya. Nah, berarti ada tren kenaikan di situ. Nah, ini contohnya. Saya contohkan di sini, saya pakai MA20. Berarti ketika saya menggunakan atau memilih, ya, memilih, nanti kita bisa praktek, ya, mungkin nggak cukup waktunya hari ini, ya. Kita bisa praktek di aplikasi Motion Trade, ya. Nanti kita akan jadwalkan lagi. Ketika teman-teman membeli moving average 20, ya, MA20, berarti ini adalah rata-rata dalam 20 hari. Si garis ini adalah representasi dari rata-rata pergerakan harga saham ini dalam 20 hari. Ya, sebelumnya bentuknya titik-titik terus dihubungkan jadilah garis. Nah, ketika garis ini terhubung seperti ini, ada yang melandai, tiba-tiba di sini pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Nah, mengarah ke atas inilah yang mau menjadi satu sinyal buat kita. Kalau dia mengarah ke atas seperti ini, berarti dia sedang dalam tren yang mengalami kenaikan. Nanti kita akan praktek, ya, di slide selanjutnya, ya. Nah, kita bergeser dulu, saya perlu kenalin juga ke teman-teman, ya, tentang moving average yang kedua, yaitu WMA, Weighted Moving Average. Jadi kalau di awal tadi si moving average yang simple itu tinggal ditambahin, ya, kalau datanya ada 5 ditambahin semuanya dibagi 5. Nah, kalau yang kedua ini WMA ini dia lebih kepada pembobotan. Jadi kalau harga yang terbaru itu berarti kan ya ada 5 hari nih. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 5. Harga yang terakhir berarti tanggal 5 dong, ya. Harga terakhir, ya. Karena kita hari ini adalah tanggal 6 misalkan. Berarti harga yang hari terakhir kemarin itu adalah harga yang punya bobot lebih besar daripada hari sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi masing-masing ditotalin ya 1, 2, 3, 4, 5, bobotnya berarti ada total 15. Berarti 1 banding 15, 2 banding 15, dan seterusnya. Dengan pembobotan ini kita bisa melihat bahwa, jadi simpel logikanya gini, data hari terakhir itu akan lebih up to date dibandingkan dengan data hari sebelumnya. Karena dia lebih up to date, dia dikasih bobot yang lebih besar karena dia merepresentasikan sesuatu yang lebih up to date dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itulah kenapa WMA biasanya uh, digunakan untuk trading yang lebih pendek, ya. Dia biasanya kalau dalam yang scalping, ya, itu biasanya bisa pakai WMA ataupun pakai EMA nanti, ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini rumusnya, ya. Jadi ditotalin semuanya dengan bobot masing-masing dan kita dapat angkanya di sini. Nah, angka-angka inilah nanti dihubungkan dalam satu garis dan terbentuklah yang namanya weighted moving average. Nah, biasanya WMA ini akan lebih closely dibandingkan dengan simple moving average, ya, karena dia punya kerapatan yang lebih akurat, ya, dengan candle per candlenya. Karena kita akan pakai candle di sini, ya. Jadi dia akan memberikan informasi yang lebih akurat. Apalagi kalau tradingnya dalam satu hari. Teman-teman nanti bisa pakai time frame dalam satu hari, mungkin time frame-nya bisa beberapa menit, nanti bisa dipakai juga ini, ya, moving average WMA. Yang ketiga, eksponensial, ya. Jadi ini dikasih bobot juga, ya, tapi signifikannya lebih besar pada titik terbaru, ya, ataupun yang terkini. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kalau ada data dalam 5 hari, kemudian dihitung dulu simple moving average-nya, kemudian ada rumusnya di sini, ya. Jadi mungkin kalau kita trading nggak bisa pakai kayak gini, ya. Makanya that's why ada yang namanya moving average, ya. Jadi kita bisa terbantu, ya. Nah, si EMA ini biasanya akan lebih pendek lagi. Jadi teman-teman bisa pakai time frame yang lebih pendek untuk dapetin sinyal ataupun untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, ya. Oke, nah, kita masuk ke double moving average. Saya coba kenalin juga di sini, ya. Jadi kalau umumnya saya sih biasanya pakai yang simple moving average, ya, karena saya nggak perlu ini, ya, nggak perlu pakai yang lebih pendek time frame-nya, ya, karena biasanya simple moving average itu dipakai oleh orang-orang yang biasanya trading tipikalnya swing, ya, tipikalnya swing. Jadi dia akan lebih cocok, ya, karena
time frame-nya lebih lebih panjang ya dibandingkan dengan yang tadi EMA ataupun WMA. Nah, saya coba contohkan di sini, saya pakai dua moving average, yaitu MA5 dan juga MA20. Teman-teman lihat yang warna biru sama biru muda ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat MA di sini ya, MA yang 5, ketika MA yang pendek memotong ke bawah, ya, saya ulangi ya, ketika MA yang pendek, MA5 memotong MA20, ya, memotong ke bawah, inilah yang kita sebut dengan dead cross. Ya, inilah yang disebut dengan dead cross. Dead cross ini akan membantu kita ngasih sinyal bahwa lihat juga candlenya ya. Dead cross ini memberikan konfirmasi bahwa harga yang sebelumnya entah dia bentuknya di sini adalah kenaikan atau uptrend ataupun sideways ya. Kemudian terjadi dead cross di sini ya, namanya juga dead cross ya. Kalau dead itu berarti sinyal yang negatif. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan uh, moving average yang motong ke bawah seperti ini, sinyalnya jualan dulu aja. Kalau udah punya posisi, kalau belum punya posisi, cari yang lain. Ya. Nah, selanjutnya kalau dia garisnya memotong ke atas, MA5 memotong MA20 ke atas. Nah, ini bisa aja ya nanti teman-teman bisa pakai MA5 sama MA10, MA5 sama MA50, terserah kah. Teman-teman bisa pakai juga pokoknya dua garis ini bisa disetting. Ada juga yang pakai MA9, ada yang MA14, MA yang 16, masing-masing preferensinya silakan. Jadi make you comfortable dengan sistem yang teman-teman punya ya. Ya, jadi masing-masing pasti akan punya preferensi dan berbeda-beda ya. Kembali ke golden cross, kebalikan dari dead cross. Kalau teman-teman ketemu dengan MA yang lebih kecil memotong ke atas dari MA yang lebih besar, ini adalah sinyal golden cross dan teman-teman bisa beli saham tersebut untuk trading. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana kalau tiga-tiganya kita satuin? Nah, sebenarnya ini jadi satu, saya tidak lazim pakai ini ya, tapi ada beberapa teman yang pakai juga ya. Jadi ada menggabungkan antara simple moving average, ada WMA dan juga MA dalam satu grafik, dalam satu chart ya. Nah ini bisa digunakan juga, tapi kalau saya sih bingung ya, saya bingung, terus terang bingung. Tapi ini menggambarkan bagaimana teman-teman bisa lihat bagaimana si MA yang moving simple ya, yang warna biru ya, yang solid di sini ya, saya coba gedein ya. Lihat kerapatannya. Ketika si MA ini dia ada di bawah, yang kuning sama hijau ini lebih rapat kepada si candlenya. Nah, inilah kenapa uh, moving average ya, yang simple itu bisa dipakai untuk yang swing trading. Tapi kalau yang mau lebih rapat lagi, teman-teman bisa pakai UMA atau MA itu biasanya yang day trading ataupun yang scalping. Bisa pakai yang itu. Jadi biasanya akan lebih close ngelihat ini ya sinyalnya ya. Nah, jadi inilah yang tiga jenis MA ya. Sekarang kita coba lihat, kita akan fokus ke simple aja ya teman-teman, biar biar simple-simple aja ya. Nah, fungsinya bagaimana? Ingat tadi ada tiga fungsi dari moving average. Pertama, melihat tren harga. Kita coba lihat. Teman-teman lihat di sini, kalau yang namanya tren di moving average bisa terbaca dengan tiga kondisi seperti ini ya. Pertama, kalau harga konsisten, harga itu si candlestick ya, harga itu konsisten ada di atas garis MA, lihat ya, yang konsisten di sini ya sedikit ya, nggak terlalu panjang ya, konsisten di atas garis MA, berarti itu adalah sudah terpenuhi syarat yang pertama, bisa kita katakan dia sudah uptrend ya. Yang kedua, bagaimana kalau harganya dia konsisten di atas tapi kok cenderungnya si MA-nya ini nggak ini ya, nggak terlalu ke atas ya. Nah, jadi kalau dia, pokoknya syaratnya ketika dia mengarah ke atas seperti ini, ya saya coba hapus dulu ya. Ketika garis MA-nya mengarah ke atas ini, coba lihat ya ini. Nah, ini arahnya ke atas ya. Ini arahnya ke atas. Ini bisa dipastikan uptrend sedang terjadi. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan uptrend seperti ini, teman-teman udah lebih kecil risikonya ya untuk trading. Jadi tradingnya lebih aman ya, lebih aman dibandingkan pada saat ketemu downtrend ya. Yang ketiga, semakin jauh jarak MA dan harga, jauh ini di sini contohnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai momentum ya, momentum. Ketika semakin jauh jarak antara MA dan candlenya dan harganya,
inilah yang kita sebut sebagai semakin kuat momentum kenaikan sedang terjadi. Tapi ketika si candle tadi merapat ke MA-nya, ya, merapat ke MA-nya, saya coba ini dulu ya, gedein ya. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini terjadi momentum kenaikan. Apa yang terjadi? Oh, harganya pelan-pelan mendekati garis MA-nya. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai momentum kenaikan dari tren tadi sudah berkurang, bahkan mungkin sedang berubah trennya. Ya, yang sebelumnya naik, di sini cenderung sideways ya. Oh, sempat naik lagi, turun lagi. Ya, turunnya lebih rendah. Ya. Nah, jadi inilah tiga kondisi di mana kita bisa menjudge bahwa ini sedang terjadi uptrend. Jadi tiga-tiganya ini harus terpenuhi, teman-teman. Kalau salah satu nggak terpenuhi, bisa jadi itu false ya. Jadi belum tentu itu uptrend. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau downtrend? Nah, downtrend simple ya. Kebalikannya, kalau tadi di uptrend ya, harganya si candlenya ada di atas garis, sekarang harganya ada di bawah. Kalau harganya ada di bawah, inilah yang kita sebut dengan downtrend, ya. Terus harganya juga si MA-nya ini mengarahnya ke bawah ya. Nah, ini sudutnya kemiringan. Kalau ini kan ke atas nih, ya. Ini sudut kemiringannya ke bawah. Kalau udah ketemu kayak gini, udah ini hindari aja deh. Ini sedang terjadi downtrend dan teman-teman cari saham lainnya, ya. Nah, nanti kita bisa kombinasikan, ya. Kombinasikan antara candlestick dengan MA-nya. Selanjutnya yang ketiga sideways ya. Sideways simpelnya adalah harganya ini bergerak cenderung di garis MA. Ya, candlesticknya cenderung ber, bersentuhan terus ya dengan garis MA. Ini menunjukkan MA-nya juga sedang landai, tidak ada menunjukkan kenaikan ataupun penurunan. Nah, biasanya kalau tren sideways seperti ini, yang scalping ini pada jago nih, bisa trading. Sebenarnya bisa trading, teman-teman. Mau scalping di satu hari atau beberapa hari juga bisa ya. Tapi memang dengan momentum pergerakan yang kecil-kecil seperti ini ya, sebenarnya risikonya cukup tinggi ya. Jadi disarankan teman-teman cari yang uptrend aja. Nah, itu fungsi yang pertama. Saya percepat ya, kita udah hampir setengah lima. Fungsi yang kedua, teman-teman bisa menentukan area support dan resisten. Ya, lihat di sini ketika garis MA-nya ada di bawah ya, di bawah candle-nya, itulah yang menjadi support bagi harga di candle tersebut. Ya, saya coba contohkan di sini ya. Nah, saya coba tandain di sini. Jadi, ketika harga mengalami kenaikan ini, MA di sini garisnya ini berfungsi sebagai garis support. Berarti kalau harganya ini sempat motong ya. Kalau harganya motong dan tutupnya di bawah garis MA berarti dia sudah tembus support ya. Ini kalau kita lihat di sini saya coba gedein dulu ya. Kalau kita lihat sini kan ada doji nih. Nah, ini ada doji ya. Dojinya kan sempat ada di bawah garis MA nih. Lihat, ketika harganya tidak tutup di bawah garis MA ya atau dia balik lagi nih. Harga bukanya sama dengan harga tutupnya. Dia tutup di atas garis MA. Berarti ini tidak bisa kita katakan dia sudah tembus support. Ya, jadi makanya dia masih naik ya. Nah, lihat ketika yang closely lagi ya, kita lihat ini. Nah, di sini udah kelihatan jelas ya, dia tutupnya pas di garis MA. Tapi memang belum di bawah garis MA. Ternyata masih ada perlawanan, ya. Harganya masih coba bergerak di atas garis MA, kemudian akhirnya baru konfirmasi di sini. Ini tutupnya di bawah garis MA ya, besoknya turun. Nah, tapi ada perlawanan lagi, coba bangkit lagi, balik naik lagi, ya. Nah, jadi fungsi yang kedua, MA bisa digunakan sebagai support dan resisten. Yang ketiga, konfirmasi momentum. Nah, saya coba gambarkan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba gambarkan bagaimana adanya momentum yang cukup kuat. Ya, lihat momentum itu adalah bagaimana dia bergerak semakin menjauhi garis MA, kemudian kembali ke sini. Nah, inilah momentum. Momentum ini menunjukkan semakin kecil momentum kenaikannya, teman-teman udah harus siap-siap jualan. Ya, kalau ada trading di atas di kondisi uptrend seperti ini. Nah, jadi jangan biarkan sampai ternyata si candle tadi tembus ke bawah garis MA-nya tadi atau supportnya tadi. Nah, otomatis kita kehilangan momentum untuk jualan.
Better teman-teman ketika momentumnya udah habis seperti ini ya. Ini ada empat pin bar di sini ya. Saya coba hapus dulu ya. Ada 4 pin bar di sini, ini udah sinyal sebenarnya. Kenapa? Karena harga udah cenderung bergerak sama, range yang sama. Kemudian besok dikasih satu Marubozu Black di sini, ya, Black Marubozu. Apa yang terjadi? Ini udah konfirmasi nih si Marubozu. Nah, jadi teman-teman udah harus cepat ngambil keputusan, better take profit dulu kalau udah trading dan punya posisi untung di sini ya. Nah, begitu juga dengan kondisi satu lagi di sebelahnya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini dia punya momentum kenaikan ya yang cukup panjang ya. Di sini sempat terjadi. Nah, di sini mulai merapat ya, di sini merapat, tapi ternyata ada momentum naik lagi. Nah, lihat di sini ketika dia sudah sempat ini udah nah ini sinyal sinyal doji udah kasih informasi ya. Ini ada perlawanan antara si pembeli sama si penjual. Tapi ternyata besoknya ada kecil nih Dragonfly Marubozu ya, ternyata besoknya diikuti kenaikan. Tapi ketika dia masih bersentuhan dengan garis EMA ini ya, memang dibutuhkan trading yang lebih cepat ya. Biasanya yang scalper nih bisa cuan bisa dalam berapa hari, tapi dia bisa keluar masuk ya. Nah, cuman kalau yang buat swing ya teman-teman manfaatin ini. Ketika momentum ini udah mau habis, keluar dulu aja. Ketika ada semakin menjauhi dari garis MA-nya ya, ada momentum beli, kemudian mendekati jual lagi. Yaitu yang bicara terkait dengan bagaimana kita manfaatin momentum dari garis MA. Oke. Nah, ini juga ya, ada momentum ketika terjadi downtrend ya. Kemudian ada uptrend juga ya. Nah, oke, kita masuk di inti dari ke edukasi kita hari ini ya. Bagaimana sih tipsnya teman-teman bisa pakai candlestick dan moving average ya? Ini dikit lagi materinya selesai ya, teman-teman. Dan nanti saya ingatkan teman-teman juga perlu mengisi form post test ya, form post test. Dan juga nanti akan ada hadiah ya, yang berhasil mengisi dan dengan skor tertinggi dan tercepat ya. Nah, inilah tips yang akan kita bagikan kepada teman-teman ya. Tipsnya adalah bagaimana teman-teman nanti akan mengcombine antara candlestick dan moving average. Pertama, teman-teman harus cek dulu trennya bagaimana. Pakailah MA tadi, ya, lihat trennya. Yang kedua, teman-teman perlu tentukan di mana sih area support dan resistennya. Jadi kalau kita udah tahu trennya, support dan resistennya di mana, ini akan membantu kita untuk memprediksi pergerakan range pergerakan harga. Jadi kalau udah tahu supportnya di sini, resistennya di sini, dia akan bergerak dalam rentang itu. Ya, caranya teman-teman bisa pakai MA atau pakai garis yang lurus ya. Jadi tinggal menghubungkan berapa titik ya, titik yang tertinggi dan terendah untuk jadi support dan resisten. Yang ketiga, cek risk to reward ratio. Nah, ini saya mulai masuk ke sini ya, ada tambahan terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mengukur peluang trading kita itu probabilitasnya seberapa besar sih untuk bisa menang dapat cuan atau mungkin salah ngambil keputusan. Ya. Yang keempat, cek momentumnya. Lihat tadi ya, momentum bagaimana MA membantu kita untuk melihat momentum kuat atau lemahnya dari pergerakan harga. Dan terakhir baru ambil keputusan. Ini kita beli atau jual, atau beli atau jangan dulu. Ya, oke. Kita akan coba kasih contoh yang pertama. Nah, teman-teman lihat di sini, ini saya pakai data terbaru ya di salah satu saham. Nanti teman-teman bisa cek juga nih pola kayak gini saham apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, apa yang terjadi sebelumnya, terjadi di sini sebelumnya adalah, ini adalah downtrend. Lihat ada momentum pembalikan harga dengan white Marubozu ya, sorry, nggak full Marubozu ini ya, dia punya shadow di atasnya ya. Tapi ketika harga saham ini mampu coba tutup di atasnya, dia mampu tutup di atas garis MA ya. Dia mampu tutup di atas garis MA di sini. Saya coba zoom in ya. Dia mampu tutup di atas garis MA, lihat ini ya warna hijau ya candlenya. Tapi ternyata besok ada perlawanan dari pembeli. Pembeli ngelawan akhirnya merah. Tapi selama dia masih ada di atas garis MA, ini masih terjaga dan memang dia belum memberikan sinyal uptrend ya. Ya. Kemudian ada perlawanan pembeli lagi, dia bikin harga lebih tinggi ya. Besoknya perlawanan penjual lagi. Dia coba
nyeret harganya ke bawah garis MA dan besoknya tutup di bawah garis MA tapi si pembeli berhasil ngelawan. Dan cukup banyak perlawanannya setiap hari. Nah, kita lihat ketika dia udah berhasil konfirmasi tutup di atas garis MA di sini, ya, ini merupakan sinyal sedang terjadi pembalikan tren, ya, pembalikan tren yang sebelumnya adalah downtrend, ya, dan sekarang sedang berubah menjadi uptrend. Nah, bagaimana kita menggunakan MA dan candlestick di sini, ya? Kita udah tahu nih. Pertama tadi ingat, ketika kita akan menentukan dulu trennya apa. Ya, ini rumusnya teman-teman bisa pakai juga ya di trading teman-teman ya. Tentukan trennya apa yang pertama. Yang kedua, dari ini kita udah tahu ya, di sini ada trennya downtrend, kemudian di sini ini ada potensi nih, ada potensi menjadi uptrend. Yang kedua, support dan resistennya di mana? Nah, garis-garis yang ada di sini, saya sengaja coba udah kasih garisnya ya. Ini adalah garis-garis yang saya coba gambar dan menghubungkan beberapa titik dan menjadi support dan resisten. Ya, support dan resisten. Saya coba gedein lagi ya. Kalau bicara dengan harga yang sekarang, berarti rentang resisten dan supportnya ada di sini. Ya, ada di sini, ada di sini. Oke. Nah, berarti ketika harga berhasil tutup di atas garis resistennya, ada potensi dia akan melanjutkan. Tapi kalau dia break di bawah garis supportnya, ada potensi dia gagal untuk jadi uptrend. Oke. Nah, ini yang ketiga, kita harus mengukur juga, teman-teman juga mulai bisa belajar mengukur risk to reward ratio. Fungsi dari support dan resisten tadi adalah membantu kita untuk mengukur berapa besar sih risiko yang bisa kita terima dengan reward yang bisa kita harapkan dari trading ini di posisi harga terakhir, karena kita melihat harga terakhir di sini ya sebagai patokan kita untuk melihat kira-kira arah pergerakannya kemana ya. Yang keempat, lihat momentumnya ya, momentumnya bagaimana dia semakin menjauhi atau mendekati garis MA-nya di atasnya ya. Dan terakhir, lakukan keputusan beli atau jangan dulu atau jual ya. Nah, kita akan coba lihat. Ini adalah contoh dari saya coba menghitung berapa besar sih risk to reward ratio-nya. Caranya simple, teman-teman. Ya, saya coba gedein ya. Caranya simple. Untuk mengukur risk to reward ratio, teman-teman lihat dari candle yang terakhir di sini ya. Yang di tengah ini, garis hitam ini adalah harga terendah dari hari sebelumnya. Ya, teman-teman nanti bisa praktek. Harga terendahnya ini akan menjadi patokan kita dan kita akan coba ngukur. Kalau harganya naik, ya, kalau harganya naik, ya, lihat di sini dia udah sempat melewati resisten ya. Kalau harganya naik, berapa potensi kenaikannya ke atas? Ya, berapa potensi kenaikan harganya ke atas, atau kalau dia turun berapa potensi penurunannya. Inilah yang kita sebut dengan risk to reward ratio. Kita lihat di sini, harganya kemarin di 288. Hari ini ya kalau kita lihat dari support dan resisten ya, ini saya nggak anggap terlalu ini ya karena dia udah berhasil di atas ini walaupun hampir walaupun tutupnya masih di bawah garis resisten ya. Kalau hitungan saya saham ini punya potensi dengan reward yang memberikan potensi kenaikan 81 poin ke atas. Kenapa? Karena di atasnya adalah resisten di sini. Resisten selanjutnya menjadi patokan di 369, ini adalah harga yang menjadi target saya. Dia punya potensi ke situ. Ya kenapa? Karena ini adalah resisten. Di bawahnya, oh dari harga 288 berapa besar potensi turunnya? Potensi turunnya adalah 41 poin. Yaitu di harga 247. Nah, 247 ini kenapa? Karena ini adalah garis support, ya. Kenapa garis support dan resisten ini menjadi patokan kita untuk digunakan sebagai ini ya, untuk mengukur risk to reward ratio ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika saya menghubungkan garis-garis di sini ya, saya coba kasih tanda ya. Ini adalah support, ini adalah support, ini adalah support. Jadi ketika support-support ini terbentuk, sebelumnya ada titik-titik juga yang udah tersentuh sebelumnya. Sama juga di sini. Ini adalah resisten, ini adalah resisten dan seterusnya. Dan di bawahnya ini adalah supportnya, ya. Dan kalau kita lihat di atasnya ini resistennya.
Nah, jadi potensi dari pergerakan harga ini ya berarti rewardnya lebih besar daripada risikonya. Nah, pertanyaannya adalah kita mau beli atau enggak ya. Nah, kalau kita udah ukur based on risk to reward ratio ya, berarti potensi kita dapat keuntungannya lebih besar daripada potensi untuk turunnya tadi ya. Ya, jadi dengan kondisi ini saya akan beli saham ini. Ya, jadi teman-teman udah bisa ngukur ya, lihat momentumnya, lihat trennya, lihat support resistennya pergerakannya di mana, dan kita ukur risk to rewardnya. Teman-teman bisa ambil keputusan itu. Kalau saya akan beli saham ini. Oke. Nah, harapannya adalah targetnya di 369. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata targetnya udah terpenuhi 369? Kemungkinan besar dia punya kekuatan naik lagi sampai ke 415 atau naik 44% dari harga terendah sebelumnya. Nah, kita lihat bagaimana ini potensi keuntungan untuk kita trading di saham ini ya kalau teman-teman udah bisa ngeliat dari sisi candle-nya, dari sisi momentumnya. Oke. Dan punya potensi juga bahkan lebih tinggi lagi ya, dia punya resisten kuat di 480. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kalau memang semuanya sudah terpenuhi ya, dia punya dari sisi teknikalnya, apalagi ditunjang dari sisi fundamentalnya ya, entah laporan keuangannya lebih bagus daripada tahun sebelumnya, dia bisa punya kekuatan untuk naik ke level 480. Nah, inilah cara yang teman-teman bisa pakai ya untuk menilai dan mengcombine ya antara candlestick dan juga moving average. Saya kasih contoh kedua. Ini sahamnya udah kelihatan ya, ada ICB, ada Indofood ya, ada Indofood, INDF ya. Nah, sama pertanyaannya teman-teman harus penuhi dulu trennya bagaimana, support resistennya bagaimana, risk to rewardnya bagaimana, dan momentum baru tentukan actionnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat trennya memang kurang bagus ya, lagi sebelumnya ini downtrend, kemudian sideways naik, kemudian di sini dia cenderung tetap ada di bawah garis ini ya, di bawah garis MA ya. Jadi dia sedang downtrend. Nah, caranya teman-teman lihat bagaimana kita coba tentukan dulu supportnya di berapa, resistennya di berapa, di harga yang terdekat. Kita lihat candle merah ini ya, dia punya yang panjang ya di bawah ya, yang di bawah ini shadow-nya cukup panjang. Ini sebenarnya sinyal cukup punya harapan ya, bahwa ada perlawanan antara pembeli ketika harga udah menyentuh di level support ya, dia tertahan dan dia coba balik naik walaupun dia belum mampu hijau. Tapi coba ukur dari sisi risk to reward ratio-nya. Kita bisa ukur di sini, oh potensinya dari harga terendah di sini, kemudian kalau dia bisa naik, paling level resisten terdekat di sini di 6425, level support yang ada di bawahnya ada di 6050. Nah, kalau saya dengan kondisi seperti ini ya, saya dapat 200 poin ya, 200 rupiah, sementara saya harus menyerap risiko Rp175. Kalau saya jangan dulu. Kenapa? Karena risk to reward ratio-nya kecil ya. Besar risikonya dibandingkan dengan reward yang akan kita dapetin. Nah, jadi teman-teman udah bisa praktek tuh. Udah tentukan support resisten, dari situ kita bisa tentukan risk to reward ratio-nya. Berapa besar sih peluang kita untuk dapetin cuan ya, agar kita nggak salah ngambil posisi ya. Lanjut yang terakhir, yang ketiga. Saya ambilkan contoh Antam. Ya, Antam. Nah, teman-teman kalau ngelihat pergerakan Antam sebelumnya memang ini ya, downtrend, downtrend, kemudian sempat uptrend di atas garis MA 20 ya. Kemudian apa yang terjadi dengan keputusan kita ya, kita coba ukur ya. Oh, dia punya potensi ada potensi ke 1.800 walaupun hari ini Antam sempat ini ya, saya nggak tahu ya tutupnya di 1.600 atau di bawah ya. Jadi 1.600 ini sebagai level supportnya, kalau menurut saya ini adalah level support yang sekaligus menjadi stop loss untuk kita. Kalau ternyata dia tutup di bawah 1.600 dan dia tutup di bawah garis MA-nya, MA 20 ya. Nah, ini berarti kurang bagus dan berarti momentum kenaikan Antam di sini uptrend-nya tadi belum terkonfirmasi. Jadi cukup pendek aja kenaikannya dan cenderung bisa ke bawah lagi ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini kalau saya lihat potensinya naiknya lebih besar dibandingkan dengan risikonya. 150 banding 50. Nah, ini berarti kita punya target untuk ambil untung ya di 1.800 atau di level resisten. Nah, kalau memang tidak berubah skenarionya ya,
kalau saya akan mengambil keputusan saya beli di saham ini, ya. Selama dia masih berada di atas garis MA-nya, ya, berarti dia masih uptrend. Kemudian dia tidak tutup di bawah 1.600, ya. Dan kalaupun tutup hari ini di bawah 1.600, kita lihat hari selanjutnya apa yang terjadi dengan market. Dan teman-teman bisa kombinasikan bagaimana psikologi dari para pelaku pasar lewat terbentuknya body dan shadow dari candlestick yang sudah kita pelajari tadi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, ya. Mudah-mudahan ilmu terkait dengan candlestick dan moving average bisa diserap dengan baik dan bisa menjadi bekal buat teman-teman, ya. Saya akan mengajak teman-teman silakan men-scan barcode yang ada di layar atau nanti bisa juga klik link yang sudah dibagikan oleh tim ini, ya, tim edukasi MNC Sekuritas yang sudah ada di kolom chat, ya. Teman-teman silakan nanti untuk mengisi form ini, ya, form post test, ya, sekaligus menjadi satu feedback buat kami, ya, sampai sejauh mana teman-teman dapat menyerap informasi yang diberikan dan sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas trading teman-teman semuanya, ya. Silakan saya kasih kesempatan waktunya kurang lebih sekitar 5 menit ke depan, ya, untuk teman-teman mengisi. Dan nanti tentunya tetap akan ada pemenang, ya, 2 orang akan kita umumkan di sore ini, ya, sebagai pemenang dengan nilai skor post test tertinggi dan juga dengan jawaban tercepat, ya. Silakan teman-teman untuk mengisi dan kita akan tunggu beberapa menit ke depan. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, ya, 1-2 pertanyaan kita akan coba bahas. Mudah-mudahan. Oke, Elis bertanya apa sudah selesai? Silakan Elis, kita sudah selesai untuk materinya. Eh, Mohon dapat mengisi form post test, ya, karena nanti yang dengan skor tertinggi akan ditentukan sebagai pemenang, ya, untuk mendapatkan hadiah. Oke, ada pertanyaan dari Alfians 86, ya. Untuk trading swing ataupun day trading, apakah kita cukup dengan teknikal saja atau juga harus perhatikan fundamental? Oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau ada pertanyaan bahwa kalau kita mau day trading ataupun swing, ya, eh, perlu nggak sih kita pakai fundamental, ya? Nah, fundamental kadang-kadang kita perlukan, kadang-kadang juga nggak terlalu ngefek, ya. Ya, kapan kita perlukan kalau ada satu hal tertentu, let's say katakanlah eh, ada berita yang signifikan mempengaruhi, misalkan kalau berita terkait kenaikan dan penurunan harga komoditas, itu biasanya akan cepat terespon sama saham-saham di sektor energi. Ya, kenaikan penurunan harga komoditas, contoh batu bara, minyak, yang lainnya, ya, itu biasanya akan cepat respon. Nah, berarti kalau teman-teman nanti tradingnya di saham-saham di sektor itu, untuk day trading teman-teman harus pakai juga lihat fundamentalnya. Fundamental means dari harga komoditasnya. Nah, nanti juga padankan dengan ini, ya, dengan
technical ya, baik nanti mau pakai moving average atau yang lainnya, atau lihat juga dari candlestick-nya. Tapi kalau bicara tentang sektor lainnya, mungkin fundamental secara jangka pendek ya, dalam hal day trading ya, kalau swing kan mungkin lebih panjang ya, itu biasanya nggak terlalu ngefek sih ya, kalau menurut saya ya. Karena kalau teman-teman contohnya misalkan ini ya, eh, eh, angka inflasi misalkan, atau ada berita terkait dengan kebijakan pemerintah atas atas BBM misalkan. Nah, itu biasanya untuk day trading ya ataupun swing mungkin akan ada pengaruh ya kalau fundamental ya. Karena respon pasar itu akan sedikit lebih lambat ya kalau dengan satu berita fundamental tertentu. Ya beda dengan harga komoditas tadi. Biasanya akan lebih cepat ya. Jadi time frame-nya akan lebih pendek ya kalau teman-teman pakai fundamental di sektor tertentu dibandingkan dengan sektor lainnya yang mungkin time frame-nya lebih panjang. Ya means kalau ternyata fundamentalnya itu terkait dengan misalkan pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya itu nggak serta-merta hari yang bersangkutan itu akan ini ya berpengaruh ya. Biasanya akan lebih panjang dan lebih cocok ke trading swing tadi ya kalau untuk fundamental. Ya, mungkin itu jawaban saya ya Al ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, silakan teman-teman eh, masih ada waktu ya. Mungkin saya sambil menunggu informasi yang dibisikkan ke saya ya. Kalau ini pemenangnya udah ada nih. Oke, sama-sama Al. Thank you. Udah ada pemenangnya, saya akan langsung bacakan dan sambil teman-teman menunggu waktu berbuka ya yang masih menjalankan ibadah puasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan juga mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman yang lainnya juga yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu juga ya, tetap join di kegiatan edukasi bersama MSI Sekuritas dan mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, masih nunggu ya, masih nunggu. Teman-teman silakan, masih nunggu dan belum ada pemenangnya. Saya dibisikin belum ada pemenangnya nih. Ya, kita masih tunggu ya. Silakan teman-teman yang bisa kontan langsung jawab ya, tercepat kemudian skornya tertinggi kita akan umumkan untuk dapatin hadiah dua orang dengan masing-masing top up RDN 100.000 ya. Yang lainnya mungkin nanti tiga orang lainnya bisa kita tunggu juga ya. Silakan transaksi ataupun trading ya. Teman-teman udah bisa pakai praktekin dari candlestick dan moving average hari ini ya. Nanti bisa dipakai di hari Senin tanggal 1 April ya. Tanggal 1 April tapi bukan April Mop ya. Teman-teman bisa pakai dan trading nanti ya. Nanti kita akan pantau siapa yang melakukan transaksi tercepat ya, dan kita akan tentukan sebagai pemenang. Oke, saya baru ngelihat market ya. Eh, kita coba lihat indeks kita tutup minus 21 poin, 0,29% di 72888 ya. 788. Nah, jadi teman-teman nanti bisa praktekin juga. Tidak hanya di harga saham ya, candlestick tadi, teman-teman bisa ngelihat juga psikologis dari para pelaku pasar di IHSG. Jadi lihat satu persatu bagaimana candlestick tadi akan merepresentasikan pergerakan harga pasar dan kita juga coba sama-sama belajar ya. Saya juga masih terus belajar. Saya bukan analis research, saya bisa terus belajar juga bagaimana ini ya, menganalisa pergerakan harga ya baik IHSG ataupun harga saham ya. Dari situ saya yakinkan teman-teman juga akan punya skill. Jadi kalau ibaratnya teman-teman nih punya pisau nih, tapi pisaunya nggak pernah diasah. Nah, inilah waktunya kita ngasah pisau tadi. Saya yakinkan teman-teman ketika teman-teman terus belajar seperti ini, kemudian melatih skill kita untuk menganalisa baik secara fundamental maupun teknikal, semakin pisau tadi diasah, semakin tajam dan teman-teman juga akan semakin jago untuk mengambil keputusan, ya, tepat mengambil keputusan. Karena memang orang-orang di pasar modal yang sukses adalah
bukan orang-orang yang pasti selalu menang dan benar ngambil keputusannya, tapi bagaimana ketika mereka uh, uh, dari 10 kali trading misalkan ya. Jadi bukan orang yang the best, yang terbaik adalah bukan orang yang benar terus 10 kali tadi, tapi adalah orang yang dalam 10 kali trading tadi, let's say katakanlah dia benar 3 sampai 5 kali, tapi cuannya lebih gede daripada yang tadi menang terus 10 kali ya. Nah, jadi intinya bukan dari sisi frekuensi dia berapa kali menangnya, tapi bagaimana dia bisa berhasil untuk dapetin cuan yang lebih bagus daripada yang lain. Nah, itu yang mau kita goals yang mau kita capai sama-sama. Kita belajar di sini ya. Oke, saya masih menunggu. Teman-teman, silakan. Oke, saya udah dapat pemenangnya ya. Ini udah jam 4.54 ya. Thank you teman-teman yang udah join. Masih ada 30 orang yang stay. Thank you udah join sampai dengan selesai ya. Dan saya akan umumkan pemenang hari ini ada dua orang ya. Yang pertama adalah Asep Basuda Surasyah ya. Asep Basuda Surasyah. Masih ada Asep, Mas Asep atau Kang Asep ya saya panggil ya. Mas Asep masih ada? Boleh kasih reaction? O- Oke, Suroyo Suroyo ini Mas Asep ya. Oke, selamat ya Mas Asep ya. Eh, udah benar ya jawabannya dan skor paling tinggi dan juga tercepat ya waktunya. Yang kedua, selamat kepada Abdul Rahman Syam. Nah, ini saya panggil Mas Syam aja ya. Mas Syam masih ada, Mas Syam? Boleh kasih reaction? Masih ada? Oke, siap. Ya, thank you ya Mas Syam ya. Oke, selamat ya buat Mas Syam dan juga Mas Asep ya, dua orang yang udah berhasil menjawab dengan skor tertinggi dan juga waktu tercepat. Dan yang lainnya jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan buat tiga orang lainnya. Silakan nanti trading dan melakukan transaksi di tanggal 1 April. Dan saya rasa sudah cukup hari ini ya, mudah-mudahan yang kita bagikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan powerful buat trading. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya di bulan depan ya. Jangan lupa nanti tetap pantengin informasi yang kita sampaikan di grup agar teman-teman masih tetap sama-sama kita belajar untuk lebih baik lagi di pasar modal Indonesia ya. Lebih kurang mohon maaf ya, saya ucapkan selamat berbuka puasa juga ya, masih ada 1 jam ke depan ya. Dan semoga puasanya lancar semuanya sampai ketemu juga di kegiatan selanjutnya ya. Bila taufik walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Budi, terima kasih.